Saudara sekalian, berjumpa lagi kita pada Banking Credit Training Program dan pada hari ini kita akan bahas Problem Loan Management Series dan modul yang akan kita dalami hari ini adalah Business Failure Warning Signal atau dengan kata lainnya tanda-tanda awal dari kegagalan suatu usaha. Kita tahu dengan keadaan perekonomian saat ini atau pada masa-masa sulit, account management merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang credit marketing officer. Dan modul ini sangat berhubungan erat bagi seorang credit marketing officer dalam memonitor, mengkontrol nasabah yang kita berikan fasilitas kredit. Objektif daripada modul hari ini adalah pertama, untuk kita mengerti apa saja yang bisa membuat masalah bagi suatu bisnis. Yang kedua, mengerti tanda-tanda awal jika suatu bisnis berpotensi atau akan mengalami suatu masalah. Objektif yang ketiga, kita akan mempelajari untuk mengidentifikasi sebelum suatu kredit menjadi kredit bermasalah atau non-performing loan. Objektif yang keempat, bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah penyehatan daripada kredit yang mulai mengalami masalah. Dan yang terakhir tentunya bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah terakhir dalam penyelamatan suatu kredit sehingga bank bisa mendapatkan kembali seluruh fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Intinya bagaimana kita membuat suatu damage control yang akan mencegah terjadi kerugian bagi bank. Mari kita mulai masuk dengan modul kita. Dari data-data statistik yang dikumpulkan di Australia dan di Amerika kurang lebih pada tahun 2000-an, mereka menyatakan bahwa semakin lama suatu perusahaan eksis atau beroperasi, semakin bertambah banyak faktor-faktor risiko yang bisa mengancam bisnis tersebut. Mereka membuat suatu survei di mana misalnya pada tahun pertama faktor yang mungkin menyebabkan kegagalan suatu usaha ada kurang lebih 38 faktor. Surprisingly, pada tahun kedua faktor tersebut melonjak menjadi 57 faktor risiko yang bisa menyebabkan gagalnya mereka. Dan terus sampai pada tahun ke-10 di mana faktor tersebut mencapai angka 84 faktor. Dengan kata lain, mungkin paradigma yang kita dapatkan dahulu bahwa semakin lama suatu bisnis eksis, semakin aman perusahaan tersebut. Secara umum, kegagalan suatu bisnis dapat terjadi karena kombinasi dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internal pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal bank sendiri dan faktor internal perusahaan. Tentunya faktor internal lebih bisa, walaupun tidak 100% dikontrol atau controllable. Sedangkan faktor eksternal hampir totally uncontrollable. Tidak bisa dikontrol sama sekali. Mari kita bahas sedikit tentang faktor internal bank. Seharusnya faktor internal bank adalah hal yang lebih controllable. Tentunya apabila kita mengimplementasikan credit risk management yang baik. Apa yang dimaksud dengan credit risk management yang baik? Pertama, credit policy kita. Apakah telah disusun sesuai dengan standar risiko yang kita inginkan? Yang kedua adalah target marketing atau strategi marketing kita yang prudent. Target marketing dalam hal ini mungkin merupakan segmen daripada industri, segmen daripada market, atau segmen daripada geografi daerah tertentu
yang menjadi fokus marketing kita. Yang ketiga, kemampuan daripada kredit analis kita, sehingga mereka bisa mendalami atau memilah mana yang seharusnya bankable dan mana yang seharusnya ditolak. Ada 8 poin yang perlu diperhatikan dalam analisa rasio yang kita cover di dalam modul statement logic. Antara lain bisa kita lihat di sini. Saudara, dalam melakukan analisa rasio, biasanya kita bagi dalam 4 kelompok besar. Pertama, rasio profitability. Kedua, rasio productivity dan efisiensi. Ketiga adalah rasio-rasio liquidity dan capital structure. Dan yang keempat, yang berhubungan dengan debt service ratio atau cash flow ratio.